Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa, meskipun kalian belajar dari rumah, kalian tetap harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan kalian. Dan Bapak juga berharap, meskipun kalian belajarnya secara online, kalian harus tetap semangat. Hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2020, kita akan belajar tentang bangun datar. Lebih tepatnya lagi, kita akan belajar tentang bangun segi banyak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengamati video yang Bapak berikan, Bapak harapkan kalian mampu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan juga mampu membedakan sifat-sifat segi banyak tidak beraturan. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi segi banyak beraturan dan juga mampu mengidentifikasi segi banyak tidak beraturan. Nah, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Dan bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus yang memiliki banyak segi dan paling sedikit memiliki 3 sudut. Nah, di sini ada contoh gambar. Welcome to our classroom. Di sini ada jadwal piket, ada penggaris setengah lingkaran. Nah, dari gambar ini dapat kita amati benda-benda seperti tulisan Welcome to our classroom, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran bukan merupakan benda-benda yang berbentuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh garis lurus atau ruas garis. Nah, apa itu bangun segi banyak tidak beraturan? Nah, tadi kan ada segi banyak. Segi banyak itu ada segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, nanti kita bisa lihat kalau sisinya itu tidak sama panjang atau sudutnya itu tidak sama besar, berarti itu disebut segi banyak tidak beraturan. Nah, sedangkan segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat, semua sisinya itu sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Harus sama panjang dan sama besar. Itu baru bisa dibilang segi banyak beraturan. Nah, di sini ada contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama itu ada segitiga sama kaki. Nah, kenapa segitiga sama kaki itu disebut segi banyak tidak beraturan? Ingat tadi, segi banyak tidak beraturan itu memiliki panjang sisi yang tidak sama dan besar sudut yang tidak sama. Kita lihat. Dari sisi ini dan sisi ini memang sama, tapi kita lihat alasnya. Alasnya itu lebih pendek dari kedua sisi ini. Jadi, itu disebut bangun segi banyak tidak beraturan. Berikutnya kita punya trapesium. Trapesium juga kita bisa lihat. Dari besar sudutnya, sudut yang ini dan ini, itu jelas tidak sama. Sudut yang ini jauh lebih besar. Kita juga lihat dari panjang sisinya. Panjang sisi ini dan sisi yang ini, itu tidaklah sama. Sudah terlihat sekali perbedaannya. Selain itu, ada bangun persegi panjang. Kita lihat persegi panjang. Besar sudutnya itu memang sama semuanya. Tapi
kita lihat panjang sisinya. Ini lebih pendek dan ini lebih panjang. Jadi, persegi panjang juga termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Berikutnya ada jajaran genjang. Nah, kenapa jajaran genjang juga tidak beraturan? Kita lihat. Dari besar sudut yang ini dengan yang ini sudah beda. Panjang sisi yang ini dengan yang ini juga sudah beda. Jelas, jajaran genjang termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, yang terakhir kita lihat layang-layang. Layang-layang sudah jelas sekali. Sisi ini panjang, sisi ini lebih pendek. Itu berarti udah tidak sama. Sudut yang ini juga lebih kecil, yang ini lebih besar. Jelas layang-layang bukan merupakan segi banyak yang beraturan. Berarti dia adalah segi banyak tidak beraturan. Berikutnya kita akan mengenal contoh bentuk bangun segi banyak yang beraturan. Yang pertama, kita punya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi artinya semua sisinya pasti sama panjang. Dan sudutnya juga sama besar. Berarti segitiga sama sisi merupakan bangun segi banyak yang beraturan. Berikutnya ada persegi. Persegi juga memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Berarti dia juga termasuk segi banyak beraturan. Berikutnya ada segi 6 sama sisi. Ingat, sama sisi. Berarti sisi-sisinya sudah pasti sama. Dan sudutnya yang ini juga sama besar. Selain itu ada juga segi 5 sama sisi. Udah ada namanya sama sisi. Pasti sisi-sisinya pasti sama panjang. Dan sudut-sudutnya ini juga sama besar. Berarti ini yang disebut dengan segi banyak beraturan. Bagaimana? Gampang kan untuk pembelajaran hari ini? Nah, agar lebih mengerti, kita akan lanjutkan dengan diskusi nanti di grup kelas. Dan Bapak juga akan berikan tugas untuk hari ini. Tugas hari ini, kita telah mempelajari tentang segi banyak. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, tugas kalian sekarang, Bapak akan meminta kalian membuat sebuah tabel seperti gambar ini. Yang pertama, kalian buat nama bangunnya, kemudian kalian menggambar bangunnya di sebelahnya. Seperti contoh ini juga. Minimal 5 di setiap segi. Misalnya segi banyak beraturan 5, segi banyak tidak beraturan lagi 5. Mengerti? Selamat mengerjakan.